Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kalau sampai hari ini Tuhan masih memelihara kita. Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah kalau hari lepas hari atas pimpinannya kita bisa ada sampai saat ini. Itu semua karena kasih dan anugerahnya. Untuk itu saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua, kita mengambil saat teduh, kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, untuk bersungguh-sungguh masuk di dalam hadirat Allah, kita dapat menikmati Allah dalam ibadah kita. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan Penghibur kita Allah Roh Kudus, hadir dan memimpin ibadah kita ini dari awal sampai selesai. Amin. Kiranya hormat dan kemuliaan hanya bagi Allah kita, Allah Tritunggal yang kita sembah, yang kita percayai. Mari kita tinggikan namanya, kita agungkan namanya dengan menyanyikan sebuah pujian, hormat bagi Allah, PPK nomor 10. Kita berdoa. Kami meninggikan nama-Mu, kami memberikan hormat hanya bagi Allah kami. Kami mengucap syukur atas pertolongan Tuhan bagi kami. Kiranya nama Tuhan yang selalu diagungkan dalam kehidupan kami. Kiranya hari lepas hari, Engkau saja yang kami agungkan dalam hidup kami. Tidak ada Allah lain selain Engkau yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, kami sungguh-sungguh berterima kasih atas pertolongan Tuhan bagi kami, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih atas semua yang telah Engkau kerjakan bagi kami. Bapa di surga, pada saat ini kami datang dengan penuh kerendahan hati. Kami mau memberikan hati kami, seluruh hidup kami untuk dipimpin oleh Allah. Kiranya Engkau yang berkuasa dan bertakhta di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai ayat emas kita pada pagi hari ini terambil di dalam Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-18. Kolose pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-18, demikian bunyi firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Sekali lagi, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat mengingatkan kita, terutama kita para wanita-wanita, untuk selalu diingatkan untuk tunduk kepada suami, sebagaimana suami adalah kepala kita, dan suami kepalanya adalah Kristus. Kiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan kita dan terus mengingatkan kita supaya kita dapat melakukannya hari lepas hari dalam kehidupan kita. Kita juga akan mengingatkan ayat hafalan kita di dalam Mazmur pasalnya yang ke-73 ayatnya ke-23 sampai ayatnya yang ke-24. Mazmur 73 ayatnya 23 sampai ayatnya ke-24. Mari kita sama-sama membacakannya. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu kembali berdiri bersama-sama dengan umat Kristiani seluruh dunia. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita berdoa syafaat. Tuhan Allah kami yang hidup, kembali kami datang kepada Engkau. Kami pada saat ini berdoa Tuhan, bagi bangsa dan negara kami. Engkau tahu problema yang sedang terjadi, yang sedang dihadapi oleh bangsa kami dan bahkan seluruh dunia. Di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan Yesus kami memohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong bangsa kami melalui pemimpin-pemimpin negara kami. Tuhan Yesus kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang menguatkan mereka, menambah-nambahkan hikmat kebijaksanaan bagi mereka. Sehingga mereka dapat bekerja dengan baik dan mereka dapat mencari solusi untuk menangani akan virus corona ini. Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya Engkau yang menolong, memberikan kekuatan, terutama untuk Bapak Presiden dan beserta jajarannya.
Tuhan Yesus, kami tahu bahwa mereka lelah, kami tahu bahwa mereka capek, tapi kami percaya bahwa semua yang sedang mereka usahakan saat ini tidak akan sia-sia. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang hadir bagi mereka, menguatkan mereka. Terlebih juga Tuhan, kami berdoa bagi tim medis, kami berdoa bagi mereka. Tuhan Yesus, ada mereka yang tidak pulang ke rumah. Ada mereka yang tidak berkunjung bertemu dengan keluarga mereka. Tuhan Yesus, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau anugerahkan kesehatan bagi mereka. Engkau menguatkan mereka Tuhan. Engkau menghibur hati mereka. Tuhan Yesus, mereka yang sedih Engkau tolong, Engkau hibur mereka Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat untuk kami dapat bekerja sama dengan pemerintah, bekerja sama bergandengan tangan untuk menjaga diri kami, dan juga kami bersama-sama bekerja sama untuk mematuhi protokol kesehatan sehingga virus corona ini cepat berlalu. Tuhan Yesus, kami hanya serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah campur tangan Tuhan saja yang nyata. Pada saat ini kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen. Kami berdoa Tuhan, kiranya dalam keadaan yang saat ini, kiranya Tuhan yang terus mengingatkan kami akan kasih Tuhan yang besar bagi kami. Ada begitu banyak godaan, ada begitu banyak tantangan yang kami hadapi. Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau menguatkan iman kami untuk kami tetap menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kami dapat menjadi berkat, kami dapat meneladani Kristus dalam segala hal. Terutama juga Tuhan, kami berdoa bagi setiap ibu-ibu. Kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan Engkau bertahta di atas kami. Biarlah kami benar-benar tunduk di bawah otoritas firman Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus, ketika kami dapat memperbaiki hubungan kami dengan Tuhan, kami dapat membangun hubungan yang baik dengan pasangan hidup kami. Tuhan, kiranya Engkau menjadikan kami wanita-wanita yang hebat, wanita-wanita yang bijaksana, wanita-wanita yang dapat menjadi berkat. Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan-Mu, kiranya Engkau berkuasa bagi kami semua. Kami juga tidak lupa berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk saudari kami Rini. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau yang berkuasa, Tuhan yang memegang kendali. Apapun sakit penyakit yang dialami saat ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau menjamah, Engkau berkenan, Engkau berbelas kasihan untuk memberikan kesembuhan, untuk memberikan kesehatan kepada saudari kami Rini. Kami berdoa Tuhan, kiranya dalam keadaan yang saat ini sedang dialami, kiranya membuat dia terus bersuka cita di dalam Tuhan. Dia terus dimampukan untuk bersyukur, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami tahu Tuhan, begitu banyak beban, begitu banyak tekanan mungkin dialami. Kami berdoa kiranya Allah Roh Kudus, Kau mengingatkan untuk dia datang kepada Allah. Sebagaimana Tuhan Yesus mengatakan, marilah kepadaku yang berbeban berat. Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang berkuasa menolong saudari kami Rini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Inilah doa-doa kami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah semua kehendak Tuhan yang terjadi di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan pujian di dalam PPK nomor 14, Aku Berserah. Kiranya kita terus tunduk kepada kuasa Allah. Kiranya kita terus berserah hanya kepada Allah dan berharap hanya kepadanya saja. Sebab
tidak ada Allah lain selain daripada Allah, selain daripada Yesus Kristus yang kita sembah. Mari kita pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Saya persilakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita menundukkan hati kita di dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pada saat ini di mana kami boleh mendengarkan kembali akan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menguasai seluruh hidup kami. Siapapun kami yang sudah menyiapkan hati, kiranya kekuatan Allah menolong kami untuk bisa mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Sehingga melalui pendengaran akan firman Tuhan ini, kami pun boleh semakin bertumbuh di dalam iman yang benar kepada Kristus. Hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya kekuatan Tuhan boleh menolong, memimpin, sehingga hamba-Mu mampu menyampaikan isi hati Tuhan kepada seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berserah diri. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang mendasari perenungan kita pada pagi hari ini, pertama-tama kita akan membuka dua kitab, yaitu yang pertama dari Kolose pasal 3 ayat 18. Kolose pasal 3 ayat 18. Saya akan membacakannya kepada kita. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Yang kedua, kita akan membuka juga dalam Efesus pasalnya yang kelima,
ayat yang ke-22 sampai ke-24. Efesus pasal yang kelima ayat 22 sampai yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan ini sehari-hari. Dan terlebih berbahagia lagi kita yang melakukannya di dalam setiap tindakan dan perbuatan kita. Yang pertama-tama, sebelum saya menjelaskan akan kebenaran firman Tuhan ini, saya mengucapkan selamat Hari Ibu Rohani bagi seluruh wanita-wanita yang ada di GP Kris Sidoarjo secara khusus. Karena minggu ini kita merayakan Hari Ibu Rohani. Dan biarlah wanita-wanita yang ada di GP Kris Sidoarjo boleh semakin dewasa di dalam Tuhan dan di dalam iman. Nah, karena masih nuansa Hari Ibu Rohani dan ini menyangkut wanita, maka tema firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini yaitu wanita yang tunduk. Ya, wanita yang tunduk. Nah, kita akan menggali nanti apa sih maksudnya wanita yang tunduk itu dan mengapa harus tunduk. Ya. Nah, pertama-tama ya, kita perlu tahu ya bahwa keluarga yang ada sekarang ini adalah lembaga pertama yang didirikan oleh Allah di bumi. Di dalam Kejadian pasal 1 dan 2, di sana diceritakan bahwa rumah tangga atau keluarga merupakan lembaga pertama dan lembaga yang terpenting yang pernah ada di dunia. Ya. Jadi ini harus diingat. Bukan lembaga pemasyarakatan, bukan lembaga-lembaga yang lain, tapi lembaga yang pertama dan terpenting di dunia ini adalah keluarga. 50% lebih ya kita memakai waktu kita, seluruh hidup kita di dalam keluarga. Ya, bukan di gereja, bukan di sekolah atau di tempat kerja. Ya, sehingga kita bisa melihat bahwa pengaruh keluarga jauh lebih besar daripada pengaruh tempat-tempat yang lain. Nah, oleh sebab itulah, maka di dalam Alkitab sangat ditekankan berkali-kali tentang rumah tangga ini atau tentang keluarga Kristen secara khusus. Karena apa? Tujuan Tuhan membentuk keluarga Kristen, kalau kita ingat kembali, ya, dan ini menjadi poin yang penting bagi kita. Yang pertama, bahwa keluarga Kristen, ya, atau keluarga yang dibentuk oleh Tuhan ini, yang terdiri dari suami dan istri dan ada anak-anak, tujuannya apa? Yaitu supaya melalui keluarga yang ada, maka keluarga itu dapat memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, baik istri, baik suami, baik anak-anak dan siapapun yang ada di dalam keluarga, semua harus diarahkan kepada Kristus. Semua harus diarahkan untuk apa? Memuliakan Tuhan. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, ya, tujuan Allah untuk membentuk keluarga Kristus atau Kristen yaitu menikmati kebahagiaan kasih Tuhan di dalam keluarga itu. Bukan karena anggota keluarga saling memberi, saling memuaskan, atau saling memenuhi kebutuhan satu dengan yang lain, baik antara suami dan istri atau melalui partner kita. Tetapi karena apa? Karena kasih Kristus.
Oleh sebab itu, berdasarkan tujuan-tujuan ini, maka keluarga yang terdiri dari suami dan istri dan juga anak-anak harus berjuang untuk menghadirkan kasih Allah melalui keluarga yang ada. Dan juga harus berani untuk mendemonstrasikan kasih Allah itu di dalam keluarga yang sudah dibentuk oleh Tuhan. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak heran kalau mulai dari zaman dulu sampai sekarang ada banyak keluarga-keluarga yang mengalami krisis. Banyak keluarga yang berantakan, mengalami kehancuran. Karena apa? Tidak kembali kepada tujuan Allah tadi, membentuk keluarga. Keluarga mengalami krisis. Bisa terjadi karena apa? Adanya krisis iman, adanya krisis identitas, adanya krisis otoritas dan kuasa, adanya krisis fungsi, ekonomi, krisis fisik, kebebasan. Nah, oleh sebab itulah maka Allah mengatur. Allah memberi jawaban, Allah mengatur di dalam firman-Nya supaya keluarga yang dibentuknya ini bisa sesuai dengan apa tujuan yang ditetapkannya dari awal. Karena keluarga merupakan organisasi yang kecil yang dibentuk oleh Tuhan dengan tujuan apa? Untuk memuliakan Dia. Nah, oleh sebab itu, maka sesuai dengan tema yang kita renungkan pada pagi hari ini, yaitu wanita yang tunduk. Tadi dasar firman-Nya sudah kita baca bersama-sama, dan ini lebih difokuskan untuk membahas tentang apa? Peran atau tanggung jawab anggota masing-masing keluarga yang sudah dibentuk oleh Tuhan, dan khususnya berbicara tentang peran dan tanggung jawab seorang wanita atau istri. Di dalam keluarga masing-masing memiliki peran sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kenapa Tuhan menetapkan? Karena apa? Tuhan mau di dalam keluarga yang Ia bentuk ada satu keteraturan, ada satu kerukunan. Dan melalui keteraturan dan kerukunan serta keharmonisan yang ada, maka Tuhan dimuliakan. Maka kita akan kembali melihat dari ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca tadi. Terutama saya mengajak kita untuk melihat Efesus pasal 5 ayat yang ke-22 sampai ke-24. Kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, mulai dari pasal 4, di situ dibahas tentang apa? Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Kemudian manusia baru. Seperti apa sih manusia baru yang sudah ada di dalam Kristus? Dan tema besar dari pasal yang kelima tadi adalah hidup sebagai anak-anak terang. Dan poin yang kita baca ini adalah kasih Kristus adalah sebagai dasar hidup suami istri. Artinya bahwa ini sebenarnya didasarkan daripada kehidupan kita yang sudah diciptakan baru di dalam Kristus. Maka kita di dalam sebuah keluarga harus memancarkan kehidupan yang sudah baru di dalam Kristus. Makanya di ayat yang pasal yang kelima, di situ dijabarkan kepada kita bagaimana hidup sebagai anak-anak terang. Dan itu juga tidak terlepas dari sebuah keluarga yang sudah diterangi oleh Tuhan. Nah, kemudian kita akan melihat lagi peran masing-masing anggota keluarga sangat berhubungan dan sangat berkaitan satu dengan yang lain untuk menciptakan keteraturan yang diinginkan oleh Tuhan. Khususnya peran yang kita bahas hari ini adalah tanggung jawab seorang wanita dalam keluarga.
apa yang harus dikerjakan oleh seorang wanita di dalam keluarganya. Ya. Di situ dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Mari kita perhatikan ya ayat-ayat ini. Jadi ayat yang ke-22 yang kita baca ini sebenarnya ada kaitannya dengan ayat yang ke-21. Ya, di mana di situ dikatakan dalam ayat yang ke-21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, ayat ini sebenarnya menunjukkan salah satu ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu adanya kerendahan hati, merendahkan hati seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Tunduk dalam bahasa Yunani ini sebenarnya disebut hipotasoma, bukan hipotasomai ya, bukan siomai. Ya, artinya apa? Meletakkan diri di bawah sesuatu. Jadi tunduk itu meletakkan diri di bawah sesuatu. Dan istilah hipotasoma ini, ya kalau dilihat dari arti katanya, itu dipakai dalam istilah militer. Di mana seorang prajurit sebuah pasukan harus tunduk kepada perintah komandannya. Itu kalau dilihat dari arti kata. Memang ada tafsiran yang menjelaskan bahwa pada saat itu jemaat di Efesus kondisinya apa? Di mana di lingkungan mereka ya banyak wanita-wanita yang memimpin di berbagai lembaga apapun. Ya, sehingga kepemimpinan laki-laki itu dinomorduakan. Maka Rasul Paulus ya mengingatkan wanita-wanita jemaat Efesus supaya tidak menyalahgunakan dan tidak memutarbalikkan ya ordo yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, tetapi kita melihat lagi bahwa arti hipotasomai ini bila dilihat dari bentuk kata kerjanya itu memiliki dua arti sebenarnya. Ya, hipotasomai. Yang pertama bahwa diartikan sebagai partisipasi sukarela istri dalam menyerahkan diri dalam sebuah perkawinan secara terus-menerus untuk manfaat yang dihasilkan dari pasangan yang mempercayai, mengasihi, dan penuh damai. Ya, itu dari bentuk kata kerjanya. Dan yang kedua, ayat ini menunjukkan perlunya seorang istri membiarkan Roh Kudus melakukan pekerjaannya di dalam hatinya. Ya, yang mempengaruhi baik suami dan anak-anak serta semua yang ada di dalam keluarga tersebut. Nah, jadi dalam ayat-ayat ini sebenarnya ya Paulus menekankan bahwa memang seorang wanita harus tunduk kepada suaminya. Tetapi ketundukan istri bukan sekedar karena tuntutan budaya, ya, atau tuntutan sosial, atau mungkin paksaan suami. Nah, bukan juga karena wanita itu lemah, maka tunduk ini dijadikan senjata oleh suami untuk menindas pasangannya. Atau mungkin wanita memiliki masalah tentang ketundukan, ya, sedangkan pria tidak. Nah, bukan itu, ya. Tetapi di sini ditekankan bahwa tujuan ketundukan di dalam sebuah keluarga, terutama istri kepada suami, yaitu menciptakan keteraturan atau keluarga yang teratur. Sehingga melalui keluarga yang teratur itu bisa memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan di dalamnya. Nah, tentu ya ada alasan-alasan yang perlu kita fahami dan kita sadari bersama. Kenapa wanita dituntut ya untuk menjalankan tanggung jawabnya untuk harus tunduk ya kepada suami seperti kepada Tuhan. Nah, ada 3 alasan
ya yang perlu kita renungkan bersama sebagai seorang wanita. Kenapa kita harus tunduk? Ya, seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Yang pertama, ya ini berbicara tentang ordo ciptaan. Di mana kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 18, ayat 21 sampai 23, nanti Bapak Ibu sendiri bisa melihat di dalam ayat-ayat tersebut. Juga dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 8 sampai 9. Di situ dikatakan bahwa Adam diciptakan lebih dahulu, baru setelah itu Hawa diciptakan sebagai penolong. Ya, Hawa diciptakan dari Adam. Nah, tetapi ini bukan berarti bahwa karena Adam atau laki-laki diciptakan lebih dahulu maka dia lebih hebat. Tetapi bukan itu maksudnya. Justru ketika Allah menciptakan Adam sebagai laki-laki, ia lemah. Sehingga ketika Allah melihat hal itu, maka dia menciptakan seorang penolong baginya, ya, yaitu seorang wanita. Wanita sebagai penolong. Memang semua, baik laki-laki, perempuan, wanita, diciptakan oleh Allah setingkat di hadapannya. Ya, tetapi supaya ada keteraturan, ketertiban, maka Tuhan mendirikan satu pemerintahan melalui keluarga. Dan suami ditetapkan sebagai kepala daripada keluarga itu sendiri. Memang kalau kita melihat ya, dalam kehidupan sehari-hari, dalam pengalaman kita bersama pasangan, ya, tidak ada pasangan yang sempurna. Biasanya, ini hanya salah satu contoh. Laki-laki itu lebih cepat dalam bertindak, tetapi dalam proses lemah. Seorang wanita ya bisa hamil selama 9 bulan. Wanita sanggup untuk menjalani itu. Tapi kalau misalnya seorang laki-laki disuruh seperti itu, pasti tidak mampu. Ya. Kalau misalnya ada sesuatu, laki-laki itu cepat bertindak. Misalnya, pergi kemana, pasti laki-laki cepat bertindak. Tapi kalau perempuan, sebaliknya. Nah, itulah maksudnya di sini, bahwa Adam diciptakan oleh Allah dan diberikan penolong. Supaya apa? Saling melengkapi. Dan di dalam hubungan Adam dan Hawa harus ada yang namanya keteraturan atau ketertiban. Jadi artinya di sini bahwa seorang wanita tunduk kepada suaminya. Karena apa? Menghargai apa yang sudah Tuhan rancang. Menghargai apa yang sudah Tuhan rancang dan ditetapkan oleh Allah. Ya. Jadi kita jangan melupakan ordo kita sebagai seorang wanita. Tunduk dalam hal ini juga bukan diartikan ya dipakai senjata oleh seorang laki-laki untuk menindas istrinya. Karena banyak kasus keluarga Kristen karena tidak memahami ordo ini, maka ini menjadi alat untuk menindas pasangannya atau partnernya, khususnya wanita di dalam keluarga. Ya. Dalam budaya kami sendiri juga seperti itu. Kadang-kadang wanita itu dinomorduakan. Ya. Tetapi bukan itu maksudnya. Ya. Semua itu sudah Tuhan rancang dari awal. Dan kita harus taati. Tidak mengabaikan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Memang seorang laki-laki ya, diciptakan lebih dahulu oleh Tuhan. Dan kita wajib untuk menghargai itu. Kemudian yang kedua adalah ordo kepemimpinan atau leadership. Dan wanita adalah pengikut. Ya. Nah tentunya ini terus berhubungan. Ya. Allah menciptakan laki-laki sebagai seorang pemimpin.
Maka Allah memberikan laki-laki otoritas ilahi dan memiliki kuasa kepemimpinan. Jadi laki-laki diciptakan oleh Allah memiliki nilai kepemimpinan Kristus. Laki-laki diberikan potensi oleh Allah seperti Adam, di mana diberikan kuasa untuk memberi nama kepada binatang, diberikan tanggung jawab untuk menata makhluk hidup yang lain agar tertib. Jadi kalau seorang laki-laki tidak memiliki otoritas ilahi dan tidak ada kuasa di dalam memimpin, berarti ada sesuatu yang kurang. Maka wanita harus tunduk karena otoritas kepemimpinan laki-laki yang berasal dari Allah sendiri. Jadi, walaupun misalnya saudara-saudara ada wanita yang memiliki bakat dalam memimpin, itu adalah hanya salah satu anugerah. Tetapi ketika sudah berkeluarga, maka seorang wanita harus siap dipimpin. Supaya apa? Tidak terjadi kekacauan. Tugas dan peran sebagai seorang istri tidak boleh meniadakan perannya atau menggantikan perannya dengan hal-hal yang lain. Tentunya kita juga harus tahu bahwa ketundukan istri di sini sifatnya tidak mutlak. Istri tunduk hanya selama suami tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Bukan berarti maksud daripada ayat yang ke-22 ini, pokoknya istri harus tunduk, mutlak, apapun kondisinya, itu tidak benar. Karena apa? Tadi saya sudah sampaikan bahwa Allah memberikan otoritas kepada suami. Allah memberikan kuasa kepemimpinan kepada suami. Dan otoritas dan kuasa yang dimiliki oleh suami berasal dari Tuhan. Sehingga kalau misalnya suami bertentangan dengan otoritas dan kuasa yang berasal dari Allah, apakah istri harus tunduk? Istri tidak boleh tunduk justru. Karena apa? Itu bertentangan dengan nilai-nilai firman Tuhan. Ketundukan istri dalam hal ini adalah bagian dari ketundukan kepada Tuhan. Kalau misalnya suami menyuruh kita untuk melakukan yang tidak benar, apakah wanita harus tunduk? Boleh tidak tunduk. Karena apa? Itu bertentangan dengan nilai-nilai otoritas dan kuasa kepemimpinan yang diberikan oleh Allah kepada seorang laki-laki. Tentunya seorang suami yang memiliki otoritas dan kuasa ilahi akan pasti membawa keluarganya kepada apa? Nilai-nilai kebenaran Kristus. Akan membawa kedamaian, ketertiban, keteraturan di dalam keluarganya. Dan istri harus tunduk dengan rela hati. Jadi ini adalah alasan yang kedua. Ini berbicara tentang leadership, kepemimpinan seorang laki-laki adalah kepemimpinan yang memiliki otoritas ilahi dan kuasa. Maka seorang wanita harus tunduk. Dan yang ketiga, yaitu adalah kenapa wanita harus tunduk? Sesuai dengan konsep penebusan. Kita mengerti dan menyadari bahwa di dalam penebusan Kristus kepada umatnya, ada pengorbanan, ada kasih, ada kerendahan hati. Bukan menuntut tapi melayani. Memelihara, bahkan rela menyerahkan nyawanya bagi jemaatnya. Membebaskan, menyelamatkan, berkorban untuk orang-orang yang dikasihinya. Maka melalui ayat-ayat ini Rasul Paulus menyadarkan kita sebagai seorang wanita, menunjukkan kepada kita sebagai
seorang wanita atau sebagai seorang mempelai daripada Kristus sendiri. Itu langsung yang sudah dikerjakan oleh Kristus kepada jemaatnya. Dan nilai-nilai ini, nilai-nilai dari penebusan Kristus itu harus hadir di dalam kepemimpinan suami. Ya. Suami adalah seorang anak Tuhan yang menghargai penebusan Kristus dan menghadirkan nilai-nilai penebusan Kristus itu dalam kepemimpinannya. Maka wanita harus tunduk dan menghargai hal itu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, mungkin ya dalam zaman ini, hari-hari ini, mungkin dalam keluarga kita sendiri, kita tidak melihat ya nilai-nilai penebusan Kristus itu terhadap pasangan kita. Maka apakah yang kita lakukan? Apakah kita mengambil alih untuk menjadi seorang pemimpin dan sebaliknya merintahkan pasangan kita untuk tunduk? Tidak bisa. Ya, sekalipun kita melihat bahwa pasangan kita tidak menghadirkan nilai-nilai itu, justru itulah kita dihadirkan oleh Allah sebagai penolong. Kita menolong pasangan kita, memberikan mereka dukungan agar mereka ya memiliki otoritas ilahi dan kuasa kepemimpinan seperti yang diharapkan oleh Allah. Itulah tujuan kita, bukan menggeser otoritas, bukan membalikan keadaan. Kepemimpinan itu harus tetap kepada seorang suami atau laki-laki. Maka kita pun yang sudah berkeluarga, ya, kita harus menanamkan nilai-nilai penebusan Kristus itu kepada anak-anak kita secara khusus, ya, kepada anak laki-laki, karena mereka kelak akan menjadi seorang pemimpin dalam keluarga, bukan menomorduakan wanita, ya, supaya apa? Mereka kelak bisa menjadi orang-orang yang bisa memimpin keluarganya untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan di dalam keluarganya. Biarlah firman Tuhan ini sungguh bisa menolong kita para wanita untuk menjadi seorang wanita yang tunduk, ya, berdasarkan alasan yang sudah disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita, sehingga keberadaan kita sebagai wanita sungguh-sungguh bisa membawa keluarga kita menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan dan juga bisa menikmati Kristus di dalamnya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah berbicara kepada kami. Kiranya Tuhan boleh memimpin kami setiap wanita agar setiap firman yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami bisa menjadi satu hal yang kami perjuangkan dalam hidup ini, sehingga kami bisa menjalankan peran kami untuk membawa keluarga kami menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan di dalam segala keadaan apapun. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menanggapi firman Tuhan dengan mengumpulkan persembahan sambil kita menyanyikan pujian dari PPK nomor 156, Tuhan Pusakaku. Berdekat padamu
kiranya Engkau memberkati persembahan kami. Biarlah persembahan kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan. Kau memberkati dalam pekerjaan, pelayanan, dalam hidup rumah tangga. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat para hamba-hamba-Mu yang mengelola keuangan ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan sehingga dapat dikelola dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan doksologi. Mari kita masuk di dalam doa berkat, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, silakan saat teduh dan silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati.